Jin media tanam Media. Turus ya, ini sudah enggak bukan hal yang baru lagi. Di awal-awal pandemi dulu pemirsa tentunya sudah tahu tentang apa yang namanya turus. Oke, seiring dengan berjalannya waktu, turus selalu berfungsi untuk memperindah dan membuat tanaman lebih menarik tampilannya. Awal COVID dulu banyak dari rekan-rekan saya sangat collab. Nggak dari rekan saya kira semuanya nasional saya collab. Terus ya alhamdulillah kita diberi jalan, diberi pikiran untuk bisa berkesinambungan lah. Jadi gimana pun dikasih keadaan gimana pun, selama kita bisa memanfaatkan, kita punya doa pasti ada jalan. Gitu. Jadi awalnya dulu saya minus, saya dikasih. Dalam arti apa? Modal apa bahan bakar? Kerjasama. Oh, kerjasama. Jadi saya punya kemampuan, teman saya punya sedikit uang, 250.000. Waktu di Lowaru. oh, 250.000 kerja 3 hari, nggak usah jual. Jadi saya bawa sudah dibeli sama orang. Suruh berhenti beli, nggak ada 5 menit. Dari 250.000 hingga sekarang penghasilan rata-rata 3 juta ya Iya, per bulan. ada beberapa ya sudah banyak lah pengrajin, jadi sudah tahu lah, berarti estimasinya sudah bisa dikalkulasi sendiri gitu. Tinggal kualitasnya Tinggal masing-masing. kualitas masing-masing. Jadi memang saya di sini tergolong baru. Enggak. Jalan gini. Tukang Cukup ya. Kan ini pas awal pandemi kan mulai ke nyupir aku dinggung daerah panjangan itu kita nyupir nang Jawa Tengah, daerah di Kebumen. Saya akan ceritakan mulai dari awal saya pertama merintis pembuatan turus ini. Jadi di awal pandemi dulu, turus ini, tanaman ini sempat, khususnya tanaman hias ya, sempat membooming di Indonesia ini. Ya, itu jadi salah satu kenapa saya beralih profesi. Yang dari dulu dari advertising pindah ke media tanam, mari bertanam. Jadi awal dulu bahan sabut kelapa ini kebanyakan sama orang-orang ini adalah limbah. Ini limbah yang dibuang. Jadi batok sabut kelapa itu dulu dibuat keset sama dibuat sapu hijau. Nah, terus ada yang gagasan dari temen kalau ini bisa difungsikan sebagai media tanam. Ya, kalau di Banyuwangi ini diekspor kapasnya besar. Banyuwangi daerah Genteng sana mungkin bisa di browsing ya di YouTube atau di channel apapun. Ini diekspor ke luar negeri, entah dibuat apa di sana, buat macam-macam lah. Nah, kan untuk di sini dijadikan media tanam. Jadi untuk para penyelep, penghalus sabut ini akhirnya difungsikan sama para petani. ini khususnya di mana aja sih? Ini macam-macam, dari yang besar Banyuwangi. Kalau untuk Jawa Timur yang kedua kalau nggak salah itu Blitar. Ya, daerah Blitar situ banyak lah di sana nanti sabut kelapa. Terus setelah itu dulu media turus ini hanya dikenal oleh para petani tanpa pipa lah. Terus
karena alih fungsi menjadi permintaan pasar semakin meledak, semakin melonjak, banyak permintaan, terus akhirnya menjadi bahan konsumtif di kalangan pecinta tanaman, khususnya menengah ke atas ya. Ya gitu. Dulu ini turus ini selalu patah. Jadi pembuatan apapun salah patah, terus kita terus belajar terus gimana caranya tanaman itu fungsinya juga maksimal. Saya sebagai salah satu penggagas di Kota Malang ini membuat produk saya lebih bermanfaat lagi. Jadi antara produksi, penjual dan konsumen tidak mengecewakan. Jadi produk saya semakin kesini anti patah. Terus jadi dari segi grosir, dari segi pasar sudah sangat matang untuk produk saya. Untuk harga yang lama dengan yang patah dengan yang saya produksi sampai ke tanpa patah itu agak selisihnya cuman 2.000. Selisihnya Rp2.000 gitu. Nah, terus untuk pemilihan bahannya pun juga melalui proses. Jadi ini ada yang dinamakan zatanin namanya, jadi jamur. Jadi sudah kalau produk saya yang anti patah ini sudah melalui proses pengiringan zatanin. Jadi benar-benar siap pakai. Nah, jadi nggak usah khawatir patah, khawatir nggak maksimal tampilannya, nggak usah khawatir. Terus untuk bentuk-bentuknya itu apa? Berbagai ada produksi ini. Bentuknya yang ini untuk jenis philodendron ya. Ini untuk jenis philodendron, tergantung kebutuhan, fungsi dan jenis tanamannya. Ini sama, ini yang tanpa pipa, ini yang sama pipa. Nah, kalau tanpa pipa fungsinya untuk para yang ahli menanam, dia medianya lebih besar, jadi alasnya lebih besar, jadi nggak gampang roboh kalau ditanam. Nah, kalau yang dengan pipa ini hanya pemanis saja sebenarnya, pemanis saja. Jadi resikonya kalau nggak ketanam dalam roboh lah, kakinya kecil, cuman pemanis saja. Ini sebenarnya fungsinya nggak terlalu fungsi banget gitu loh, cuman ya manis lah buat tampilannya, Mas. Sama ini macam besar, diameter 9 cm, anti patah. Lanjut. Nah, ini untuk terus, untuk ukurannya terserah nanti sesuai permintaan sama pot, sama ukuran potnya tadi. Terus ini untuk pot ini bisa untuk rambatan, biasanya sukulen, kaktus, terus anggrek. Ya, tergantung nanti itu ukurannya juga tergantung ya? Tergantung tanaman, kebutuhan lah sebenarnya. Jadi tergantung nanti bapak-bapak atau ibu semuanya, konsumen semuanya kepingin model apa rumahnya, dihias model apa. Ini macam-macam. Ada yang ini tempel setengah lingkaran. Nanti tak contohkan cara pemasangan terus. Setengah lingkaran ini tempel ke tembok. Untuk gantungnya ada ini masih dibuatkan ini kerucut. Ya, alhamdulillah stoknya habis terus. Nah, itu terus mas tuh angkat pot ya itu. Ini ya, ini setengah lingkaran, bulat, heksagonalnya kita keramik. Nah, ini heksagonal yang kecil, ini heksagonal, segi 6 yang kecil. Ya, nanti yang bulat juga ada. Terus lanjut mas, terus setelah pembuatan ini, nah, setelah pembuatan produknya itu terus distribusi.
Distribusi berhubung saya ada di Kota Malang, distribusi saya otomatis ke Kota Batu. Ya, ke Kota Batu itu untuk 60%, 70% itu produk dari hasil dari pengembangan saya. Sekali kirim berapa? Sekali kirim karena teman-teman saya juga total yang sudah saya sudah pernah kerja sama saya loh ya. Satu kali kirim kalau dulu 1 minggunya itu all varian itu kurang lebih 2000. Pas Covid itu ya. Pas 2000 terus. Itu 3-4 toko. Dalam satu minggu bisa lebih, itu udah wah. Jadi berarti nilai bersih berapa itu? Waduh, kalau kalkulasinya itu ya wis banyak lah. Rata-rata. Ya rata-ratanya ya 12 jutaan dalam 1 minggu itu masih belum kepotong ya, bahan sama itu ya, kalkulasi kotor gitu. Terus sekarang ini? Kalau sekarang ini mungkin karena ya alhamdulillah ya, jadi pembuatnya juga banyak, terus macam-macam varian juga banyak, bagi-bagi rezeki lah itu tadi. Sekarang saya cuma ngambil beberapa langganan aja, jadi nggak semuanya. Jadi kalau selama barang ini sudah ada di toko, saya nggak harus memaksakan, meskipun barang saya kualitasnya di atas rata-rata lah. Berarti untungnya dalam perjalanan ini, dalam rata-rata penghasilan bersih 1 bulan ini berapa? Bersih kalau hasil mencapai hasil 600 biji itu kotor 4 juta. Berhubung tenaga kerja lagi dipecah, kita udah broken, pisah maksudnya. 600 piece itu sekitar 2 mingguan gitu. Jadi permintaan per minggu sebenarnya kuat, 600 kuat. Sebulan 2 kalinya ya? Nggih, saged 4 kali, saged tergantung. Karena variannya banyak. Jadi untuk gini, kalau di pasar gini, ada beberapa konsumen. Jadi untuk sekian, ukuran sekian itu untuk petani. Jadi untuk pohon yang sudah tinggi, nah ini sama petani ini banyak, ini biasanya dipecah, lalu dipakai di pot kecil-kecil gini. Nah kalau dijual gini, ini sudah masuk ke tanaman pajangan. Jadi tanaman pajangan itu harganya relatif sudah tergantung hasilnya nanti, gitu. Jadi tanaman hiasnya itu punya seperti itu. Nah untuk yang ukuran tinggi ini, ini untuk tanaman yang sudah jadi ini, yang kelas-kelas yang memang sudah siap tampil di ruang tamu, di teras ya ini. Di samping pengirim permintaan dari Batu ya, ke Kalimantan juga. Kalau kota-kota lainnya maksudnya. Jawa Tengah sempat, kalau Jawa Tengahnya masih ini pot. Nah ini Kalimantan juga sudah mulai melirik lagi, mulai tanya gimana produk saya. Soalnya produk kemarin dari yang sudah kemarin kendalanya tetap patah. Berarti mana aja mas yang pernah jenengan kirim? Mulai Batu sampai terjauh mana aja? Nasional yang udah pernah sama saya ya, sama saya itu Denpasar, Kalimantan, sama Jakarta. Sumatera juga ada. Sumatera kalau nggak salah di Banda Acehnya. Itu dalam permintaan 1 bulan pengirim? Itu di Shopee ada teman saya Triflora sama Orlin Flora. Nah di Shopee itu bisa dicek. Nah itu salah satu yang pernah sama saya itu di toko online shopnya. Gitu. Terus
Selain di marketplace Shopee itu tadi jenengan juga lewat pemasaran apa Online shopnya, Instagram atau apa? alhamdulillah kalau online shop saya nggak, cuman rekan-rekan, jadi Oh. bagi hasilnya biar mereka yang online shopnya, saya cuman meladeni yang pesanan aja sekarang gitu loh. Jadi untuk tenaga memang minim, tapi untuk hasil semaksimal mungkin. Berikut saya akan berbagi cara penggunaan turus ya, yang ini aja. Ini saya punya jenis Syngonium variegata induan ya. Syngonium ini waktunya ngasih media tanam ini udah gembel kayak gini, media tanamnya cocok sepertinya. Nah ini campuran media tanam khusus untuk jenis pilo lah kasaran. Kalau saya nggak terlalu spesifik banget. Jadi tanah dicampur sama pupuk tai ayam yang sudah kering, sudah difermentasi, jadiin satu. Sabut ini supaya tanahnya nggak jatuh kalau waktu disiram kebanyakan air. Kita kasih batu bata, bagus juga karena biasanya apa-apa yang dibakar itu bagus buat tanaman, buat akar. Ini campur, ini ada mos hutan. Ini bagus banget buat akar, sangat bagus. Lumut ini. Langsung campur aja, aduk pakai tangan, wis. Bakar. Nah, ini dari sini kita sudah bisa mengancang-ancang itu mengira-ira kebutuhannya tanaman kita berapa tinggi turusnya. Jadi gini, untuk turus ini kan ada sambungan. Sambungan ini kalau bisa ditaruh belakang. Jangan sampai sambungan ini nanti mengenai akar dari tanaman. Kalau kena akar tanaman nanti biasanya dia stres. Nah gitu. Jadi cara pemasangannya gitu. Batu bata tadi fungsinya buat mengganjal. Nah. Oke. Ini setelah sudah, kita ambil tanamannya. Mantap sobat taman. Ini teman-teman ya. Oke. Setelah ini kita bisa nanti menambahi media tanamnya. Ini langsung aja, bebas. Kalau ingin supaya kelihatan rimbun, bawahnya dimasukkan
kasih mos dari apa namanya lumut tadi, mos dari lumut tadi ditali rapi ya nanti. Ambil rapi ya kan.